Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi anak-anak pada pelajaran matematika. Kali ini Bapak Agus akan melanjutkan materi tentang himpunan. Beberapa waktu yang lalu kita sudah membahas himpunan bagian 1 mengenai pengertian himpunan sampai dengan diagram Venn. Jadi kali ini kita lanjutkan dimulai dengan materi tentang membaca diagram Venn. Jadi kalau kita mempunyai diagram Venn, kita bisa menuliskan, kita bisa mengetahui apa yang ada pada diagram Venn. Jadi misalnya ada himpunan atau gambar diagram Venn seperti ini. Maka kalau kita dari gambar diagram seperti ini, kita bisa menuliskan atau mengetahui beberapa himpunan. Yang pertama misalnya himpunan S. Apa saja anggota himpunan dari S? Kita lihat bisa kita tulis di sini S-nya. S-nya yang ada dalam kotak ini. Semua anggota himpunan yang ada dalam kotak. Kita lihat ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 8 ya. Kemudian bisa kita ketahui juga atau kita tulis himpunan A. Himpunan A berarti ya semua anggota himpunan yang ada pada kurva yang berwarna pink ini. Apa saja? 1, 2, 3, 4. Kemudian ada juga kalau kita bisa mengetahui atau menuliskan himpunan B. Mana himpunan B anggotanya? Himpunan B anggotanya yang ada pada kurva B biru ini, yaitu apa? 4, 5, 6 dan 7. Ya, kalau ada pertanyaan lagi bisa himpunan yang anggotanya merupakan anggota himpunan A dan B. Berarti ikut A dan ikut B apa? 4. Berarti ini A dan B ikut anggota himpunan A dan B. Ini ya, dan berarti double ikut A dan ikut B yaitu 4. Kemudian kalau ada pertanyaan himpunan yang anggotanya merupakan anggota himpunan A atau B, berarti bisa anggota A, bisa anggota B. Banyak sekali ya kan? 1, 2, 3 kan anggota A masuk, 4 masuk karena ikut A atau B kok. Kemudian 5 masuk karena ikut B, 6 masuk, 7 masuk. Jadi kalau pertanyaannya adalah himpunan yang anggotanya merupakan anggota himpunan A atau B, maka semua yang ada di A dan B ini masuk semua himpunan itu. Kemudian kalau ada pertanyaan misalnya himpunan yang anggotanya merupakan anggota himpunan A tetapi bukan anggota B. Jadi himpunan yang anggotanya ada di kurva A tetapi tidak ikut biru. Apa? Hanya 1, 2 dan 3. 4 tidak, walaupun 4 anggota A karena A 4 ini ikut B juga, maka tidak termasuk yang hanya atau yang bukan yang hanya anggota himpunan A. Berarti 1, 2, 3. Nah kalau ada pertanyaan himpunan yang anggotanya hanya anggota B, himpunan B, ya sama, yang B itu berarti yang 4 ini tidak masuk, walaupun 4 ikut B, maka yang hanya anggota B berarti 5, 6 dan 7. Jelas bukan anak-anak ya? Mudah sekali. Jadi untuk membaca diagram Venn itu mudah. Kita lanjut mengenal himpunan saling berpotongan. Bagaimana bisa kedua himpunan itu bisa dikatakan berpotongan? Apabila dia memiliki anggota yang sama. Satu yang sama saja sudah berpotongan. Sebagai misal, saya punya himpunan A, B, C, D, E dan B, D, E, F, G. Maka ini adalah A dan B, antara himpunan A dan himpunan B ada yang sama, yaitu D dan E. Maka ini ini adalah merupakan dua himpunan yang berpotongan karena ada yang sama. Jadi kalau kita simpulkan ada anggota himpunan A antara himpunan A dan B yang sama, yaitu D dan E. Maka kalau kita gambar seperti ini, jadi DE nya di tengah, kemudian ABC nya diikut A, kemudian FG nya ikut B nya. Jadi EFG kan B, DEFG kan B, tapi DE itu ikut kedua-duanya. Sekarang yang disebut dengan himpunan saling lepas. Himpunan saling cepat berbeda dengan himpunan yang saling berpotongan. Kalau yang berpotongan ada yang sama, kalau saling lepas itu ada dua himpunan yang tidak mempunyai anggota yang sama, jadi betul-betul beda. Misal ABCD dan GFGHI, maka ini tidak ada yang sama, maka ini saling lepas. Kalau kita gambar ya himpunannya lepas. Jadi A nya adalah ABCD dan FGHI adalah himpunan B karena nggak ada yang sama, maka saling lepas. Maka tidak ada yang sama antara himpunan A dan B yang sama, sehingga A dan B disebut saling lepas. Himpunan bagian, kita akan membahas masalah himpunan bagian. Himpunan B dapat dikatakan bagian dari himpunan A apabila semua anggota B
Ya, semua anggota himpunan B ini merupakan anggota A. Ditulis B subset A. Ya, subset itu lambangnya seperti huruf C. Kita misalkan saya punya himpunan K, isinya atau anggotanya Ahmad, Budi, dan Chandra. Maka kita bisa mencari himpunan bagiannya ini. Apa saja himpunan bagiannya? Ya, bisa Ahmad, bisa Budi, bisa Chandra. Ahmad kan anggota dari K. Bisa juga ini untuk satu anggota. Himpunannya itu adalah dua anggota, misalnya Ahmad dan Budi, Ahmad dan Chandra, atau Budi dan Chandra. Bisa juga himpunan bagian tiga anggota, Ahmad, Budi, dan Chandra. Dan bisa juga himpunan kosong. Nah, jadi seandainya kita itu akan berkunjung ke rumah suatu keluarga yang isinya adalah Ahmad, Budi, dan Chandra, maka akan ada beberapa kemungkinan. Kemungkinan yang pertama adalah kamu akan ketemu Ahmad saja. Kemungkinan yang kedua adalah kamu ketemu Budi saja. Kemungkinan yang ketiga kamu ketemu Chandra saja. Kemungkinan yang keempat, kamu akan ketemu Ahmad dan Budi. Kemungkinan yang kelima, kamu ketemu Ahmad dan Chandra. Kemungkinan yang ke-6, kamu ketemu Budi dan Chandra. Kemungkinan yang ke-7, kamu akan ketemu ketiga-tiganya Ahmad, Budi, dan Chandra. Dan kemungkinan yang ke-8, ketiga-tiganya tidak ada di rumah, rumahnya kosong, jadi himpunan kosong anggota. Nah, sekarang kita akan bahas menentukan banyak himpunan bagian. Ya, kita akan bersama-sama. Saya ulangi, yang kosong nanti 1 ya, seperti 2 pangkat 0. Nah, sekarang kalau yang anggotanya 1, maka anggotanya 1, himpunan bagiannya kosong dan A ya, maka banyak 2 pangkat 1. Kalau anggotanya B berarti berapa anggotanya? 2. Betul. Himpunan bagiannya berapa? Kosong, A, B, AB ya. Nah, kosong, A, B, AB. 2 hasilnya 4. 1, 2, 3, 4. 4 seperti 2 pangkat 2. Kemudian kalau anggotanya 3, A, B, C, maka anggotanya banyaknya berapa? 3. Bisa kemungkinan himpunan bagiannya berapa saja? Ya, kita mau kosong, bisa juga A, bisa juga B, bisa C, ya. Bisa juga AB atau AC, bisa juga BC, bisa juga ABC. Kemudian bisa ketemunya adalah 8. 8 itu sama dengan 2 pangkat 3. Kemudian bagaimana yang terakhir ini, bagaimana kalau ABCD? Nah, BC berapa anggotanya? 4. Kita lihat himpunan bagiannya. Kita hitung kosong, A, B, C, dan sebagainya sampai 4 anggota ABCD. Jumlahnya adalah 16. 16 itu 2 pangkat 4. Jadi bisa kita simpulkan, kalau banyak anggotanya 0, maka 2 pangkat 0. Kalau banyak anggotanya 1, 2 pangkat 1. Kalau banyak anggotanya 2, 2 pangkat 2. Kalau banyak anggotanya 3, 2 pangkat 3. Kalau banyak anggotanya 4, 2 pangkat 4. Lah kalau banyak anggotanya N, berapa berarti 2 pangkat N. Nah, inilah rumus dari menentukan banyak himpunan bagian. Contoh menentukan banyak himpunan bagian menggunakan rumus. Contoh, tentukan banyak semua himpunan bagian dari himpunan G sama dengan kurung kurawal Y, di mana Y kurang dari 7, Y anggota bilangan asli. Kita jawab, kita pertama harus mencari anggota himpunan G. Ya, karena ini sini Y kurang dari 7, Y itu bilangan asli, berarti bilangan asli kurang dari 7 apa saja kita tulis. G sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini anggota dari G. Nah, kita hitung jumlah anggotanya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti anggotanya banyaknya 6, berarti N-nya 6. Menggunakan rumus, maka banyak semua himpunan bagian adalah tadi rumusnya 2 pangkat N. Maka N-nya karena M-nya 6, maka 2 pangkat 6 diperoleh 64. Kita lanjutkan dengan himpunan kuasa. Pengertian dari himpunan kuasa dari himpunan A adalah himpunan bagian dari A dilambangkan dengan P dalam kurung A. Sedangkan banyak anggota himpunan kuasa dari himpunan A dilambangkan dengan N P dalam kurung A. Jadi artinya himpunan kuasa itu kumpulan dari himpunan bagian dari A. Jadi banyak himpunan bagian yang punya N anggota, ya, ini bisa dicari dengan segitiga Pascal. Jadi mencari banyaknya himpunan bagian dari N anggota itu bisa dicari menggunakan segitiga Pascal.
Sekian Pascalnya seperti ini. Ya, bisa dicontohkan ini himpunan kuasanya ini ya. Tentukan himpunan kuasa dari setiap himpunan 4,5. Himpunan kuasanya tinggal mencari himpunan bagian ini. Himpunan bagiannya sudah kita cari kemarin, caranya sudah tahu ya, kita cari himpunan bagian. Berarti 0, kemudian 4, 5, 4,5. Jadi ini himpunan kuasanya. Dan kita kurung atau kita kurung-kurung menjadi himpunan kuasa. Jadi ini himpunan bagiannya, kemudian kita kurung kumpulkan menjadi himpunan kuasa. Nah, kembali ke segitiga Pascal. Sering seandainya kita mempunyai himpunan A, B, C, D, F. Ya, ini kita bisa mencari berapakah banyak himpunan bagian yang berisi 1 anggota, 2 anggota, 3 anggota dan sebagainya dari himpunan A, B, C, D, E, F. Itu menggunakan segitiga Pascal. Jadi kalau segitiga Pascal itu seperti ini, ya. Pertama puncaknya 1, kemudian 1, 1, ini 1, 2, 1, 2 dari mana? 1 tambah 1 ini. 1, 3, 3, 1, berarti 3 dari mana? 1 tambah 2. 1, 2 tambah 1, 3, dan seterusnya sampai ke bawah, tergantung berapa banyak anggota di sini. Untuk puncak 1 ini untuk himpunan kosong. Setiap himpunan ada mempunyai himpunan bagian kosong. Jadi puncak itu khusus, puncak adalah untuk himpunan bagian dari himpunan yang tidak punya anggota. Nah, kemudian karena ini A, B, C, D, E, F, maka dalam urutkan. Kalau A berarti atas sendiri, kalau B nomor 3 ya, barisan ini B, A, B. Ini A, B, C sampai ini A, B, C, D, E, F. Nah, terus angka-angka ini itu menunjukkan banyaknya himpunan bagian yang dengan N anggota tadi. Angka 1 itu berartinya yang paling positifnya adalah banyak himpunan bagian dengan 0 anggota. Ini 6 banyak himpunan bagian dengan 1 anggota. 15 ini banyak himpunan dengan 2 anggota. Ini 3 anggota, ini 4 anggota, ini 5 anggota, ini yang terakhir 6 anggota. Nah, sebagai contoh, contoh sini, tentukan banyak himpunan bagian dari P 3, 5, 6, 7 yang punya 3 anggota. Nah, ini himpunan bagian ini kan banyak sekali. Ada yang 1 anggota, 2 anggota dan sebagainya. Tapi pertanyaannya, tentukan banyak himpunan bagian dari P yang mempunyai 3 anggota. Kita buat segitiga pasalnya, ya. Kita buat segitiga pasal 1, 1, 1, 2, 3. Karena ini anggotanya 3, 4, 5, 6, 7, maka yang paling atas itu adalah untuk himpunan kosong. Bawahnya adalah 3. Bawahnya lagi 3,5. Bawahnya 36. Yang terakhir adalah 3, 6, 3, 5, 6, 7. Nah, sampai di sini segitiga pascalnya. Sekarang kita punya angka 1, 4, 6, 4, 1. Dari mengurutkan ke bawah ya. 1, 1, 2, ini 1 tambah 2, 3. Ini 1 tambah 3, 4, 3 tambah 3, 6, 3 tambah 1, 4, dan seterusnya ya. Karena ini hanya sampai 3, 5, 6, 7 hanya sampai sini ya. Perlu angka-angka ini. Nah, angka-angka ini adalah menunjukkan angka banyaknya himpunan bagian dari P dengan yang paling kiri adalah 0 anggota. Ini 0 anggota, ini 1 anggota, ini 2 anggota, ini 3 anggota, ini 4 anggota. Karena ini ada 4, terakhir pol 4. Nah, sekarang pertanyaannya, karena dia ditanyakan yang mempunyai 3 anggota berarti mana? Ini 3 anggota. Jadi, ini yang kita pakai adalah ini. Berapakah banyak himpunan bagiannya? Ini 4. Yang 3 berarti hanya 4. Inilah. Jadi banyak himpunan bagian yang mempunyai 3 anggota dari ini ya, 3, 5, 6, 7 adalah 4. Jadi cukup sekian. Anak-anakku, jangan lupa token untuk mengerjakannya adalah NOTASI, notasi. Saya ulangi, tokennya adalah NOTASI, notasi. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.